Masuk pengertian pada motor DC. Motor DC adalah motor listrik yang memerlukan suplai tegangan arus arah pada kumparan medan untuk diubah menjadi energi gerak mekanik. Kumparan medan pada motor DC disebut stator atau bagian yang tidak berputar, dan kumparan jangkar disebut rotor atau bagian yang berputar. Motor arus searah, sebagaimana namanya, menggunakan arus langsung yang tidak langsung atau direct unidirectional. Oke, bagian atau komponen motor DC. Nah, di sini ada tiga bagian. Yang pertama ada kutub medan. Motor DC ini mempunyai dua kutub medan, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Untuk motor yang lebih besar atau lebih kompleks terdapat satu atau lebih elektromagnet. Kemudian yang kedua ada kir elektromagnet atau dinamo. Untuk kasus motor DC yang kecil, dinamo berputar dalam medan magnet yang dibentuk oleh kutub-kutub. Sampai kutub utara dan selatan magnet berganti lokasi. Kemudian yang ketiga ada komutator. Komponen ini terutama ditemukan dalam motor DC. Kegunaannya adalah untuk transmisi arus antar dinamo dan sumber daya. Masuk ke bagian jenis-jenis motor DC. Motor DC dibagi menjadi dua bagian, yaitu motor DC sumber daya terpisah dan juga motor DC sumber daya sendiri. Nah, di dalam motor DC sumber daya terpisah itu atau biasa disebut dengan separate excited, jika arus medan dipasok dari sumber terpisah maka disebut dengan motor DC sumber daya terpisah. Nah, untuk jenis motor DC sumber daya sendiri atau self-excited, pada jenis motor DC sumber daya sendiri dibagi menjadi 3 tipe, yaitu yang pertama ada motor DC tipe short, ada motor DC tipe seri, sama motor DC tipe komponen atau gabungan. Oke, kita masuk ke dalam script program. Nah, di sini kita lihat ada 3 bagian. Yang pertama untuk kontrol PID, kemudian yang kedua itu berupa nilai konstanta dari motor DC, kemudian yang ketiga rumus untuk menghitung nilai dari fungsi alih tersebut. Nah, bisa kita lihat di sini di bagian kedua itu terdapat nilai konstanta dari fungsi alih yang ada JB, KRL, KRL. Nah, nilainya sini masing-masing sudah ditentukan. Nah, yang paling penting di atas yaitu terkait controller. Nah, di sini nanti yang akan menentukan apakah dia sesuai kriteria yang kita inginkan. Nah, di sini kami sudah mengatur kriteria nilai dari KP, KI, dan KD agar sesuai kriteria yang kami inginkan. Nah, kita langsung saja untuk jalankan programnya. Nah, kita masuk ke bagian karakteristik. Untuk setting time bisa kita lihat setting time itu. Terus di bagian steady state dan untuk peak response. Nah, untuk nilainya di situ 1,97 dan untuk overshootnya itu 0, terus steady state-nya itu 1. Nah, jadi bisa dibilang kriteria itu terpenuhi. Ya, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.